Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Fijar dari Inspires.com. Pada video kali ini akan saya coba jelaskan mengenai settingan dasar dari plugin Magic Wall Press. Kita langsung saja menuju ke sorot ke menu Magic Wall Press-nya, kemudian ke step setting. Di video sebelumnya adalah tentang mengenai setting lisensi, maka untuk lisensi di sini tidak saya bahas. Langsung ke fitur auto block-nya. Sini fitur auto block maksudnya adalah plugin akan posting otomatis uh, artikel atau post. Di sini ada settingannya maksimal 12 post per day, 12 post per hari. Kalau 0 berarti plugin tidak akan post sama sekali, atau fitur auto block-nya nonaktif. Ini schedule image poster, mau di enable atau disable. Ini maksudnya di sini kan ada minimum image. Minimum image ini saat pertama kali post artikel, maka post tersebut otomatis ditambahkan sejumlah minimum gambar ke dalam post tersebut. Nah, jika minimum sama maksimum beda seperti ini, minimumnya 1, maksimumnya 10, kekurangannya ini akan otomatis dipublish dari fitur ini, schedule image posternya. Jadi kalau ingin mempertahankan gambar tetap di batas minimum, berarti schedule image posternya tetap di disable. Tapi jika ingin melengkapi ke sampai batas maksimum gambar, ini bisa klik enable. Oke. Kemudian di sini generate post content. Jadi pas posting seperti ini, schedule image poster, saat post artikel mau di generate kontennya atau tidak. Kalau tetap dibiarkan kontennya kosong, maka ini nggak usah di checklist, uncheck aja. Tapi kalau ingin sekaligus generate kontennya, maka ini dicek sama di sini attachmentnya mau di generate atau tidak. Nah, ini di generate maksudnya nanti post kontennya dari mana, sesuai dengan settingan dari kampanyenya seperti ini. Antara campaign dan template. Saat kita add new campaign, di sini ada post template dan attachment template. Karena saya belum buat template, maka otomatis di sini tidak ada pilihan template yang dapat digunakan. Contoh, saya buat template baru. Saya kasih nama, misalkan test. Nah, di sini untuk template-nya, di sini juga sudah disediakan berbagai shortcode untuk kebutuhan. Misalkan kita mau nampilin post title di sini, kemudian mau menambahkan gambar, mau berapa gambar? Misalkan ada 3 gambar, oke. Terus ini dengan gambar penuh full. Di sini shortcode yang tersedia, tinggal generate saja di sini. Start result, oke, misalkan 3. Jika sudah, kita klik save template. Oke, nah ini maka akan muncul template yang telah kita buat tadi. Nah, ini template test ini, di post template mau dipakai atau tidak, attachment template misalkan. Nah, nanti generate kontennya akan diambil dari format template di sini. Generate post tag ini untuk menambahkan tag ke dalam post. Ini diambil dari Google Suggest sesuai dengan keyword kita. Mau berapa jumlahnya? Kalau misalkan ini di checklist, mau ditambah berapa tag, bisa banyak, bisa nyampe sekitar 500.
terserah. Oke, untuk auto block saya cukup. Kemudian di sini ada image manipulasi atau manipulasi gambar. Ini tujuannya untuk membuat gambar yang kita upload di WordPress kita itu beda dengan gambar aslinya. Misalkan di sini ada metodenya resize method. Nah, ini ada beberapa pilihan, metodenya apa, auto, landscape, portrait, exact. Nah, kalau auto akan diambil formasi terbaik antara image width dan image height-nya. Kalau landscape maka akan patokannya adalah lebar gambar. Misalkan di sini settingannya lebar gambar 1024 pixel, maka jika nanti image height-nya atau tinggi gambarnya akan menyesuaikan dengan persentase dari lebar gambarnya. Nah, kalau potret yang jadi patokan adalah tinggi gambarnya. Kalau eksak ini berarti tinggi gambar segini, lebar gambar segini akan tetap. Jadi kemungkinan gambarnya nanti akan agak aneh. Misalkan format gambar aslinya itu di sini, misalkan format gambar aslinya itu 900 pixel, terus lebarnya 600 pixel. Nah, sedangkan kita settingnya lebarnya di sini untuk manipulasinya dan segini, maka akan di resize menjadi image width segini dan image height segini. Tentu akan agak aneh gambarnya. Disable berarti tidak terjadi resize, tetap pada ukuran gambar normal. Flip method. Nah, ini flip method ini maksudnya seperti cermin ya, seperti cermin. Jadi kalau ini ada horizontal dan vertikal, artinya gambarnya mau diputar ke samping atau diputar ke atas bawah. Jadi misalkan seperti ini, saya coba praktekkan. Picture. Nah, misalkan kita horizontal ya, horizontal berarti nantinya ini akan diputar ke samping. Jadi seperti cermin, tampak cermin. Tapi kalau vertikal berarti nanti ini gambarnya diputar ke bawah. Jadi kepalanya di bawah nanti, gitu intinya. Oke. Untuk reset image metadata, ini maksudnya untuk menghapus semua metadata dari gambar tersebut. Apa itu metadata? Wait. Metadata itu seperti ini. Kita bisa coba, saya punya satu gambar. Kita bisa cek di sini. Ini untuk melihat metadata sebuah gambar. Saya punya gambar di sini. Kita cek gambarnya. Nah, ini dari gambar ini di dalamnya itu ada data-datanya seperti ini. Ini ada data-data di dalamnya. Kadang itu dalam gambar itu ada copyright atau semacamnya. Nah, seperti ini. Gunanya reset image data itu untuk menghapus semua data ini dan menggantinya dengan data baru hasil generate dari plugin Magic Wall Press. Jadi nanti antara gambar sumber asli dengan gambar yang kita upload di blog kita itu metadatanya berbeda. Nah,
Ini fungsinya bisa untuk mengelabui Google ya, walaupun tidak sepenuhnya. Jadi kadang itu dengan metadata yang sama, gambar yang sama itu tidak dapat bersaing di Google. Jadi dengan metadata yang berbeda, isi gambarnya, jadi kita bisa lebih punya brand sendiri gitu loh. Oke, mungkin image manipulasi segitu. Kemudian di other settingnya di sini, ini ada plugin activity-nya record plugin activity. Mau setiap kali plugin itu post artikel baru atau nambah gambar, mau di record atau enggak. Kalau mau di record, ini di checklist, nanti tampilan recordnya ada di log sini. Nah, di sini nanti akan tampil aktivitas pluginnya. Jika opsi plugin activities ini di checklist. Nah, untuk post statusnya ini set post status as draft. Ini maksudnya ketika plugin post artikel baru, membuat post baru, ini post tersebut statusnya mau langsung dipublish atau tetap dijadikan draft. Jadi kita bisa editnya terlebih dahulu sebelum dipublish. Jika mau settingnya tetap jadi draft, ini checklist. Tapi jika ini di uncheck, maka otomatis artikel baru tersebut akan langsung terpublish. Default post title format ini fungsinya untuk generate post title-nya saat kita publish artikel baru. Post title-nya ini formatnya kayak seperti ini. Jika di campaign-nya tidak tersedia jika di campaign tidak didefinisikan title formatnya. Begitu juga image detailnya ini untuk attachment-nya. Kalau API mode dan API URL ini masih testing, belum, mungkin nanti pas di upload di member area ini belum tersedia untuk API mode dan API URL-nya. Tapi fungsinya ini untuk menghindari IP block dari Bing. Oke, ini filter kumpulan kata-kata yang ingin diblok. Jadi nanti jika di gambar atau di keyword yang kita masukkan di campaign terdapat kata-kata yang ada di list ini, maka tidak akan dipublish, tidak akan dibuat, tidak akan digenerate. Kalau ini untuk blok gambar, jadi misalkan nanti nyari di Bing dengan kata kunci misalkan kamera, DSLR, terus ada satu gambar yang source gambarnya itu dari Amazon, maka gambar tersebut tidak akan dipublish, tidak akan di-generate oleh plugin, akan di-skip ke gambar selanjutnya. Begitu juga dengan gambar-gambar lainnya yang ada di list ini. Oke, mungkin cukup di sini untuk perkenalan setting standarnya dari Magic Wall Press. Di video selanjutnya akan saya coba jelaskan untuk campaign, post artikel, post image, dan manajemen postnya. Oke, cukup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.